uhibbu Nabi Muhammad, ana uhibbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Nabi Muhammad, ya Sayyidi ya Muhammad, ya Nabi al-abtahi, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadihi li tawdali. Ana uhibbu Nabi Muhammad, ana uhibbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Nabi Muhammad. Allahumma fasyafi ubi warhamni waqdi hajati wa adib da'wati wa tafaddal alayya bi mas'alati. Ana uhibbu Nabi Muhammad, ana uhibbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, salatan tahulu biha uqdati wa tufariju biha kurbati wa tunkizu biha wahdati wa taqdi biha hajati wa ala alihi wa ashabihi azma'ina ya rahmana rahim. Ana uhibbu Nabi Muhammad, ana uhibbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Nabi rahim. Ana uhibbu Nabi Muhammad, ana uhibbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Nabi. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan lil fuqara'il iman wal islam wa liman hadara bi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman anfaqa bi hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaqul Aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala yang terganjal terbuka lebar,
segala yang terkukuh dan menjepit dimudahkan oleh Allah, terbuka lebar. Semoga segala hajat-hajat kita yang belum terkabul dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian diluaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang terlihat dan tidak terlihat, rezeki yang gaib maupun yang nyata, rezeki yang pian dapat syukuri dalam hidup ini dan membahagiakan pian di dunia dan akhirat, membahagiakan bagi anak-anak pian, keluarga pian, handai tolan, tetangga-tetangga pian. Mudah-mudahan orang-orang yang pian pandang menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita semua di sini diangkat Allah derajat melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dapat kita rasakan di dunia ini kehadiran beliau, penganggapan kita kepada beliau, hidup bersama kita di akhir hidup kita, di barzah kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan ibunda kita, bapak-bapak kita, ibu bapak kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris li guru Tarmidi, alhamdulillah, guru Mulyadi, alhamdulillah hadir mereka berdua ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua dan bagi diri mereka berdua. Guru Maksad alhamdulillah hadir juga. Ya lah, pina segar ka pina mengantuk ka pian Guru Maksad. Nah, menyapa pian lah. Nah, mudah-mudahan pian sehat afiat panjang umur. Anak harus bertambah lagi kan lah. Bila bertambah lagi berarti begini sih Din. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Guru Maksad terkabul. Mudah-mudahan lah. Guru Rahyono alhamdulillah, Guru Johan alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini. Nah, Sidin mengantuk mata. Nah, tapi Sidin mendengarkan ya. Nah, Guru Rudi alhamdulillah hadir pada malam ini, alhamdulillah senyum-senyum. Guru Mahlan alhamdulillah, Guru Aini, Guru Muhammad Aini alhamdulillah masih terlihat muda kalau dilihat dari belakang. Ya kalau lah Mbak Guru, nah apalagi Guru nih, Guru siapa? Guru Nasution nih dari belakang udah anum benar, kalau muda lagi anum. Nah, mudah-mudahan sehat lah. Nah, kita mendoakan sehat mereka semua ini. Guru Basuni alhamdulillah, guru yang lain. Nah, Guru Aryansah, nah alhamdulillah hadir. Berapa tahun nang kada kelihatan Guru Aryansah di mana? Apa Batak? Di dalam banyu bisa juga Guru Aryansah di Batak nah. Nah, karena panggilannya alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ibu dan bapak ini luar biasa. Kalau kada ada ibu dan bapak ini kada ada kehidupan ini. Masya Allah. Pian hadir di sini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, pian dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah setiap hari, mungkin setiap pagi, mungkin setiap sore atau sebelum tidur, Allah pasti menyehatkan diriku, Allah menguatkan diriku, Allah pedomanku. Atau ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pedomanku, hanya Allah kekuatanku. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah wakilku dan dia pula yang selalu menolongku. Jadi aplikasinya, ya Allah sehatkan aku, itu doanya. Tapi katakan kepada tubuh pian, sehatkan aku. Hilanglah segala penyakit mahku. Nah, mah itu apa penyakit mah lah? Mah itu macam-macam, ada mah mahir, ada mah kantong, ada ini mah dalam parut ini menjadi masalah lah. Nah, GERD, ya orang GERD, ini GERD. Nah, bisa mencekik terkobina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pian kuat lah. Lombok dihindari, makan lombok ya Allah. Makan daging dikurangi. Karena tapi makan daging kena mah juga nasib juang. Dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita anulah mengguling zikir. Ya kalalah
Nah, supaya mengerti zikrullah. Bo, masih hidup aja, Bo? Hidup aja pula. Halo, ini peninggal dunia soalnya benar betul. Nah, meninggalnya kira kau dihitung loh. Kalau kau dihitung, lima tem kita. Nah, dapat nah. Faqad hadallahu lizakirin, yaqulullahu ta'ala. Sungguh Allah telah memberikan hidayah bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wazkuruhu kama hadakum. Wazkuruhu, ingatlah kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah memberi hidayah kepada kalian. Orang yang mengingat Allah itu orang dapat hidayah. Dapat hidayah itu menuntut ilmu. Nya bila belajar sorangan di rumah aku kawajib ingat Allah, kada ingat kadalan Allah. Tapi kita bila duduk menuntut ilmu nangkainin, makanya Nabi itu menjamin, ya Nabi apa semalam? Ilmu itu man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, baban fil ilmi, satu bab aja daripada ilmu, khairun, lebih bagus daripada min alfi rakaat, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Rakaatin, subhanallah, 1000 rakaat. Kenapa? Ternyata hikmahnya itu membawa kita ingat kepada Allah. Salah satunya adalah membawa kita ingat kepada kayaknya pian di mana ka berjalan, coba aja kayaknya mbah pengajian atau seminggu ke pengajian datang ke pelacur. Keingatan pian posisi pian duduk di majelis. Kadingat terjadi pian ke pelacur. Diunjuki orang minuman keras. Kadingat pian apa? Bukan kadingat, lupa apa? Ingat pian lawan Allah Subhanahu wa taala. Paling pian ucap pas diunjuki orang minuman keras, duitnya aja kawak aja. Duitnya aja kawak daripada minum minuman keras. Ya kan bisa kalah. Nah, kenapa? Ingat pian di pengajian. Mau kawan pian digah pian ingat, tertawanya bisa ingat. Mau ulun di sini ingat, kada Bapak. Mau ulun pian ingat-ingatakan gitu tawa pian ingat ulun. Ada Bapak. Nang penting pian kada kau lalu pian mengingat Allah. Subhanallah, guru semalam adakan belajar berzikir pian. Al-ayati ila maratibi zikrihim. Mereka itu yang berzikir itu ternyata bertingkat-tingkat. Wa qala an-nabi abdalu ma aqulu ana wa ma qala an-nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya apa yang aku ucapkan, aku dan para nabi sebelum ini, ialah kalimat la ilaha illallah. Itu kauliyah, itu perkataan, tapi juga kita perlu makna. Maknanya apa? Makna itulah yang kita pelajari. Itulah pada maratib zikir 7 tingkatan. Kita sudah belajar ringkas zikir itu pada lisan, la ilaha illallah zikir lisan, Allah zikir lisan, hu zikir lisan. Di dalam hati bang, la ilaha illallah, dalam hati la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dalam hati subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah bang. Jawab, semua itu disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan nantinya zikir lapal. Zikir lapal atau ucapan zikir lapal, karena ada wujud nama sesuatu dilapalkan. Ya kelak. Ada lagi bertanya, siapa yang kita ingat? Jar lebih mendalam. Siapa? Terserah mengingat tuh. Tidak mungkin manusia langsung kejat Allah, tidak bisa. Pasti yang dimulai oleh manusia itu mengingat Allah itu melewati namanya asma Allah. Asma Allah. Perbuatan Allah itu mendalam benar. Tapi paling banyak adalah asma Allah. Misalnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti itu namanya mengingat asma Allah. Tidak apa-apa. Itu yang diajarkan memang oleh agama. Jadi itu tidak bisa diprotes. Silahkan orang mengingat nama, silahkan nama Allah, tidak apa-apa. Itu memang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Itu proses manusia. Yalah. Nah,
Nama dong. Nah, kita tidak bicarakan itu dulu lah. Ini metode orang berzikir. Bagaimana metode orang berzikir? Yaitu dengan lisan, baik di hatinya maupun di ucapan. Baik kedua-duanya la ilaha illallah, di hatinya pulang la ilaha illallah, sempurna. Subhanallah, maha suci, artinya dalam hatinya subhanallah, sempurna zikir lisan, sempurna zikir lisan. Yang kedua kemarin wa amma zikir nafsi. Yang kedua adalah zikir kita ketiga ke bagian 3 tapi bagian 2 ya, gitu. Zikir hati ulang supaya mudah mengingat. Kedua adalah zikir hati. Bahwa mulahajatun qalbi ma fi domirihi min jalali wal jamal. Dia adalah yang berbekas di dalam al-qalbu, di dalam hati, ma fi domiri, yang terdalam daripada hati, minal jalal wal jamal, yaitu tentang kebesaran Allah atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang disebut zikir hati itu ialah segala sesuatu yang membekas di hati tentang Allah Subhanahu wa taala. Pian pernah mencintai perempuan, pian pernah lah. Kemudian ditinggalkan oleh perempuan. Pernah lah. Pernah lah. Enggak punya pernah, bilang walaupun tidak pernah deh, memalui ya nek, memalui. Pernah lah. Ada apa-apa juga, bujuran enggak ada apa-apa juga. Membekas kada? Membekas. Pian ketujuannya bingungan ayam di rumah ayam tuh paling pian apa? Pian sukai tiba-tiba mati atau hilang. Sakit hatinya pian. Aku jar pian nang lain nih hilang karena papa aku ada apa tidak sakit hati, tapi kalau yang ini ayam nang hilang itu sakit hati abang aku. Berarti memelihara ayam membekas. Nang kayak Pak, mun ingat lawan Allah tuh membekas di hati. Membekas di hati mengingat Allah. Itulah yang disebut zikir hati. Zikir hati itu yang membekas di dalam hati. Siapa yang membekas itu? Allah Subhanahu. Adakah dalam hidup ini pernah pian punya kenangan dengan Allah? Ngalibanane lah, pernah lah bisi kenangan dengan Allah. Misal pian bisi anak 3 misalnya. Kadang nyangka aku nih awakku nih kurus banget tapi anak awak keluar 3 ku. Ya kan? Allah menolongku. Atau pian bahari lagi kecil, anak mati dah, anak meninggal dunia sudah. Sekalinya oleh dokter, oleh siapa diselamatkan di inkubator lah. Sekalinya pian kau hidup. Membekas kada tuh? Dikisahkan oleh orang tua, membekas. Nah, membekasnya apa? Allah menolong pian. Allah Maha Penolong, itu namanya nama Allah. Nama Allah adalah Allah itu baik banget lawan aku. Coba lakukan di rumah. Selama ini aku tidak pernah kelaparan. Berarti Allah ini maha baik lawan aku. Pernahlah kelaparan? Tidak pernah kelaparan aku. Berarti Allah ini baik banget. Itu namanya menggambarkan tentang kehebatan Allah. Iyalah pada diri sendiri. Membekaslah di hati. Subhanallah, membekas di hati. Aku ini sudah tua, tapi aku masih kau tertawa duduk berbaring berjalan. Maha hebat Allah menolongku. Ya kah? Itu namanya zikir hati. Kalau ibu-ibu ingat bunga, ada bunga dulu orang berjualan di pasar, bagus banget aja bunga tuh. Di pasar lama situ najar ada orang jualan bunga misalnya nih lah. Tapi besok harinya sekalinya sudah payu bunga tuh jar dibeli orang, ditukari orang. Aku aja sakit hati, mau membekas banget kalau orang bunga tuh. Siapa yang menciptakan? Maha hebatnya Allah menciptakan bunga itulah. Hebatnya Allah tuh yang menciptakan indah, maha indah. Allah bisa menciptakan yang indah tuh, apalagi Allah maha indah, ya Allah. Nah, itu nah. Bujur-bujur tersaving malah terbujur tersimpan Allah itu di dalam dada subhan. Itu namanya zikir qalbi jar saya. Jadi zikir qalbi itu lain.
subhanallah atau Allah 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 di hati, oh, aku di hatiku Allah Allah aja, itu namanya zikir lisan. Zikir juga itu tuh zikir lisan. Kalau zikir hati namanya yang membekas. Apa yang membekas tuh? Kehebatan Allah, kebesaran Allah, atau keindahan Allah. Titik, selesai. Bila kada selesai titik kada paham juga, tamat artinya. Ya kah? Zikir qalbi. Tapi kemarin bedanya dengan zikir nafsi, zikir tidak ada huruf dan tidak ada suara, bila harfin wala sautin apa? Zikir bila harfin wala sautin atau zikir diri. Nah, zikir diri itu bedanya dia tidak perlu membekas, tapi dirasakan ada gerakan, apakah bersifat gerakan ataukah perasaan mengingat Allah. Apakah yang diingat Allah itu nama Allah, ataukah perbuatan Allah, ataukah kehendak Allah, ataukah penciptaan Allah? Bagaimana Allah menciptakan? Tanpa harus terpantul hebatnya Allah, tapi terpantul ya juga. Atau terngiang tentang keindahan Allah, sudah termasuk zikir nafsi. Berarti setiap orang yang berzikir qalbi, pastilah tanpa sadar nanti dia akan timbul zikir nafsi, zikir tanpa huruf, tanpa suara. Kapan itu terjadi? Pian lamunnya kena penyakit tenang. Penyakit lah. Nah, penyakitnya misalnya penyakit mah karo kobinak nah dicekik, rasa dicekik ke. Wah, sakit banan apa sih nang dinyatakan tuh sakit aja kalau lagi hendak menyebut Allah ji tekalang menyebut Allah aja tekalang. Atau orang stroke, ada kalau orang stroke tapi di lisannya, di tenggorokannya Allah apa jar anak kuitannya stroke. Tapi sidin ada perasaan yang diinginkan sidin, hanya Allah aja sidin yang menolongku. Itu namanya zikir nafsi, zikir tanpa huruf, tanpa suara. Maksud ulun 3 buting zikir ini kita pelihara dulu nah. Ya kah? Mudahan kena tambah lagi zikirnya. Ya kah? Selain 3 nih. Dikuasai bujur-bujur kah? Ibarat sepeda motor tuh kada belihat jalan lagi nah sambil berpendaran kawan di belakang sepeda motor jalan terus. Bila salah tuh ya nang kerawa langsung gugur. Ya Allah. Tapi banyaklah orang sepeda motor kayak itu ya lah. Sambil berpendaran berdebat lagi nang di belakang. Tapi sepeda motor jalan dia terus sampai menuju tempat. Nah, kerjasama akal, ya kak, kerjasama akal, jiwa, kerjasama jiwa, akal, ya kak, kerjasama ilmu pulang yang pernah didengar, akhirnya tercipta kayak itu tadi. Bila 3 buting itu nah hebat pana ada bian. Bahasa lain wali, kayak itu gawian wali. Jadi mungkin menggawi itu mudah bian jadi wali. 3 buting itu nah boy. Katakan tuh. Nah, lajari. Ilmu ini di sekolahan kada ada boy. Di sekolah agama toh kada ada dilajari ini. Karena di sekolah agama tuh ilmu formal yang dilajari. Ilmu fikih, kayak apa tata hukum fikih, tata cara hukum fikih. Berzikir nih kan adanya lain. Ya kan? Ini kesan akhirat kita nih. Ya kan? Kesan akhir. Masya Allah. Daginlah, Bo. Daginlah. Nah, membekisah. Palu ini boy, lawan garbus pas bulan puasa tadi. Ini anu kita kerja sama aja puasanya aja palu. Apa kerja sama aja garbus. Aku bangunnya membangunkan ikan. Karena ikan makan, aku bangunkan tolak. Nah, jadi ikan puasa aja, jadi pahalanya kita bagi 2 aja. Nah, karena kawa dibagi 2, ya kan? Nah, tidak bisa dibagi 2. Ada rajin orang sembahyang, anu lah 4 berkirim lah jar pahalanya jar. Karena kawa, nang sembahyang dapat pahala. Tapi ada di masa Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi berjihad, lalu jar Nabi, kalian tahukah kita berjalan ini disertai oleh ruh-ruh sahabat-sahabat kita yang hari ini tidak bisa berangkat karena sakitnya. Hati mereka itu
aku rasakan di sini ya Rasulullah. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kayak itu tuh maksudnya nang zikir tadi tuh. Ya kan? Kadang tidak ada huruf lagi, kada ada suara lagi, tapi perasaannya kepada Allah luar biasa ya Allah. Idaman bana Allah, idaman bana saukan idaman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.